Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini, di momen ini, saya akan memberikan khusus spesial TAPP dengan awan Ichimoku yang 99 akurat. Pergerakan PP dalam waktu pendek, menengah, dan jangka panjang akan saya kupas tuntas di sini. Diperhatikan untuk yang suka trading, ya ini nanti bisa untuk membantu kalian dalam titik jual ataupun titik beli. Tapi tentunya disclaimer on, riset sendiri. Saya hanya memberikan info yang saya tahu. Sebatas itu resiko ditanggung kalian masing-masing. Kalian sudah gede kan, bikin anak aja bisa kan, masa minta tanggung jawab saya. Memang saya yang buntingin, kacau. Canda mulu ya. Langsung akan saya bahas. Namun demikian akan saya sampaikan, ke depan tahun 2025 ini akan terjadi all season. Siklusnya masih berjalan, ya, 4 tahunan. 1 tahun setelah halving BTC, tepatnya di bulan April kemarin, di tahun 2025, siklus 4 tahun sekali terjadi bull run. Kenapa ini turun? Bos, paus pada kelaparan, jelalatan. Ijo lihat duit, sudah gunting, ambil take profit cuan duluan. Seropopo, biar dia nanti juga beli lagi di bawah. Jadi itu, karena secara fundament mendukung untuk bull. Dengan gencatan senjata tarif dagang AS dengan Cina, itu pertama. Dan juga nanti ada pemangkasan suku bunga yang dijadwalkan Juni sampai akhir tahun. 25 basis poin akan dipangkas Juni sampai akhir tahun. Itu info dari Mbah Powell. Kok tahu Mas Bro? Tadi habis bel-belan WA-an. Di mana Mas Bro mimpi? Ya tanya mulu sih, bergedel. Coy, fish tanda ya. Langsung PP ini koin the next doge bisa jutaan persen. Ya, ngibulnya begitu. TA apapun kebenarannya hanya 30% keakuratannya, paling tinggi segitu. Jadi kalau naik jutaan persen, TA manapun meledak, tidak ada yang bisa. Saya tanya, TA mana yang bisa memberikan info akan naik sampai berapa jutaan persen? Saya rasa TA-nya malaikat pun nggak bisa. Ya kan? Apa TA dewa? Itu nggak bisa. Ya itu adalah namanya fundamen yang lebih akurat. Kalau besok mau tarik garis secara TA akan bull, tiba-tiba fundamennya perang, orang cabut semua dari kripto, ya hancur longsor. Ya kalau TA-nya dibilang mau terjun tiba-tiba si Katram nambah muatan PP, adopsi untuk US, ya langsung terbang, TA-nya jadi tambah I, TAI begitu ya. Langsung nih saya hajar TA-nya ini. Loh kok banyak nyamuk siang-siang gini. Aduh, nyamuk kurang ajar. Saya kepret nanti loh. Ayo langsung kita masuk ke TA-nya ya. Jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Untuk PP sudah nggak perlu dilakukan. Ketika turun dikit cuma 5%, kemudian rebutan gemeruduk masuk. Beda dengan koin-koin lain. Ketika turun bablas ke bumi. Langsung kita akan liatin TA-nya. Cerot. Selalu ini di dalam D-nya itu jangkanya jangka panjang ya. Akan arahnya akan ke atas. Turun tuh selalu di awan hijau. Ini turun kawan. Ini selalu turun. Naik itu di merah. Ini merah naik. Kalau awan di Cikiwir, selalu beli harus di bawah awan. Kalau di atas awan, di sini harus dijual. Ya, paham ya? Kemudian yang berbahaya ketika, ingat ya, ini berbahaya positif.
Ketika pengguntingan, tahu pengguntingan, MA biru menggunting merah ke atas di sini, di dia ini, maka konfirmasi buy, buy, buy. Walaupun ini turun ke sini, endingnya hanya manipulasi bandar cerot 0,4 rupiah. Ketika sudah turun di sini, kalian hati-hati. Yang biru menggunting merah ke atas bawah, cerot di sini kalian CL. Karena di atas awan Cikiwir. Kalian harus CL di sini. Masuknya di mana? Cerot di bawah awan. Ya. Jangka panjangnya ini sama. Terjadi lagi. Cross ini. Biru gunting merah ke arah atas. Cerot. Konfirmasi buy, buy, buy di sini. Kepentok awan Cikiwir. Turun. Ya turun biasa. Ya ini manipulasi. Tahu-tahu cerot gitu, karena turun di hijau, naik di merah, turun di hijau, ini akan naik lagi. Ya, itu TA jangka panjangnya nggak perlu takut, PP akan to the moon. Yang ngapain nggak to the moon? Masa to the bear, to the beast, to the bear? Nggak mau, pemuja kok pemuja bearish, pemuja bearish banyak. Tahun 2024 tuh udah selesai buluran, siklusnya udah berubah, ondolnya anjlok, nyatanya BTC 1,7 lagi kok yang menang siapa? Info kripto cuan, mereka pada bubar, CL, ya kita masuk. Kemarin yang ambil di sini, wah luber, candle 2 panjang kayak punya kuda kok, nggak cuan piye. Ya sabar kalau tiap hari cuan, ada nggak yang tutorial kripto tiap hari cuan, saya tak ngikut. Ya itu jangka panjang, jangka pendek yang trade hati-hati. Kalian perhatikan dari time 4 jam berbahaya. Time 4 jam ini berbahaya ya. Lihatin di sini. Kok bisa berbahaya Mas Bro? Nanti dulu, jangan nyolot. Tuh. Ya, ini di sini terjadi. Jika lo biru gunting. Ini biru gunting. Biru gunting. Merah ke bawah, cerot. Maka terjun ini. Ending-endingnya ini kan biru juga, awannya biru ini. Endingnya terjun di bawah awan nih. Ya kalau di awan merah, di bawah awan merah kalian masuk, tahu-tahu ngecrot kan tuh, ngecrot tuh. Ya, kemudian saya lihatin lagi yang lebih jelas. Untuk yang lagi terjadi itu yang sudah terjadi ya, selalu akurat. Kalau awan Ichimoku itu akurat kawan. Kita lihat di sini. Nah ini kalian berbahaya. Ini kemarin kan gunting ke atas, ini jangka pendek saja, gunting ke atas, yang biru ini ke atas di MA merah di sini. Terjadi bunting ini di sini ya, cerot masuk di awan merah ini, di bawah awan merah. Ngecerot di awan merah kan, ke atas ngecerot betul kan? Ini nggak salah ngecerot. Cerot. Kemudian terjadi lagi di sini biru ini gunting kawan di area merah. Di sini turun bener, ya di sini bisa CL. Masuk di sini. Ini belum tentu akurat, riset mandiri kalian. Terjunnya di mana paling dalam? Paling dalam di area spot bawah ini. 0,17 lah. Kalau kita ini kan USDT ya, 0,00115. Kita akan IDR aja, kalian kan taunya IDR doang. Ya banyak yang IDR. Ini di sini tuh area 17. 017 harganya sekarang 02 ya. 17 ini di bawah paling dalam. Kalau dikasih di sini bisa langsung cerot, bisa. Ya bisa. TA itu kan 30%, karena ini cendol udah panjang ini. Kartinya ini udah pada serok. Ya. Tapi kalau nggak kuat di 17 di sini 017 maka akan ke sini ya. Kemudian baru mantul ke sana. Paham ya? Itu skenario pertama. Juga bisa di sini manipulasi, kayak gini nih. Kayak akan terbang ke sana. Nggak taunya belum sampai terbang ke atas, begini-begini, baru sampai di sini, cerot ke bawah. Bisa, karena di dalam buku panduan awan Cikiwir itu masuk harus di bawah awan. Kalau ini kan di atas awan waktunya jual. Kalau di bawah awan baru masuk. Jadi saya jelaskan lebih jelas lagi, kalau di sini 017 nggak mampu tahan, maka akan jebol di sekitar 015.
0,15 di sini di bawah awan hijau kiwir kalian masuk, karena ini nanti akan mantul ke sana. Karena turun di hijau, ini setelah awan hijau nanti di sininya nyambung awan merah untuk naik. Ini awan hijau nyambung awan merah, awan hijau terjun, awan merah untuk ngejrot untuk naik ke atas begitu. Ya, itu TA yang di dalam 4 jam, hati-hati, tapi belum tentu terjadi juga yang namanya TA. Ya, tahu-tahu dari sini si Trump borong trot ke atas bisa saja. Itu TA 4 jam. Kita lihat TA di daily-nya. Ya, daily-nya seperti apa? Ya, nah ini kalian tahu. Kemarin kan masuk di sini nih, Cuan Luber masuk di sini, ini sudah berapa candle ini? Ini kayak kontol kuda. Kayak candle 1 panjang kayak punya kuda, candle 2, candle 3, candle 4 candle hijau di daily-nya ini. Ya, ini waktunya TP, jangan rakus. Kalau ini turun koreksi wajar yang ngambil di sini. Ya, Martini ngambil di sini sama Margia di sini udah TP. Panduannya masuk di bawah awan, jual di atas awan gitu. Kalau sekarang di sini kemudian nanti koreksi sampai di sini, ya bisa saja karena di awan hijau itu kan untuk turun, tapi ini masih ekor. Ya, masih ekor. Turunnya nanti di sana di pucuk, ini akan awan hijau akan nyambung ke sana. Jadi bisa turun ke sini antara 0,16 atau 0,15 udah sampai di sini, kalian masuk lagi ke sana. Lebih aman lagi itu di sini. Ya, di sini. Di sakitnya aku di sini di bawah awan kalian masuk karena udah awan hijau, ini nanti akan nyambung awan merah di situ. Jadi kalau untuk koin meme selain PP, jangan kalian terpancing masuk jika belum diskon sampai 60-70% koin lain selain PP, baru kalian masuk. Kalau baru turun sedikit masuk, buat apa? Saya nggak akan terpancing koin-koin yang turun baru 5%, 10%, 20%. Jangan FOMOan, yang di grup selalu saya sampaikan, kalau turun masih sedikit nggak usah nambah-nambah, yang ada aja. Nah, kalau turun diskon sampai terjun 70%, hajar tuh kebo sapi ayam dijual nggak apa-apa. Begitu mantul langsung dijual kembali sambil bermain edukasi, sambil trade juga di dalam grup begitu. Kemudian kalau nanti ini ke bawah ya, maka cepat akan mantulnya akan cepat ya. Karena ini koin sudah jadi nenek doge rajanya BTC, meme coinnya BTC ya. Ini kan awan hijau ini akan ke sana ini. Ini akan bisa ngikuti ke sana ini. Akan ke sana. Tapi itu TA itu kebenarannya 30% kalah dengan fundamental. Kalau tiba-tiba Mbak Katram memborong ya terbang. Ini kan baru di awan merah baru awal. Awan merah ini kan baru awal ya, baru awal di sini. Ya, naik. Nanti kan hijaunya karena ini awan merahnya juga panjang kayak anu uda, ini juga nanti akan panjang kayak anu uda. Jadi di anu ini yang baru kok jadi anu-anuan, ini baru nanti terjun. Ya kalau kita lihat tuh begitu. Ya karena di daily-nya ini juga yang 3D-nya kalian lihat di sini tuh. Ini kan sudah gunting waktunya ke atas. Ini akan bermain-main di sini karena ini awan merah untuk naik gitu loh. Mungkin itu aja ya. Semangat ya, PP ngapain kalian takut? Cuy lihat di CMCP. Oh, ngelek. Harganya masih 0,2065. Turun dikit ya, nggak soal. Kalian ingin naik ribuan persen, bahkan jutaan persen, dikasih turun 5% aja udah belekutakan. Tuh mental opo, jangan main kripto, mending ngangon bebek wek bertelur tiap hari tapi nggak bisa beli mobil. Ini yang cuan di PP, beli mobil, beli truk gandeng macem-macem, tapi jangan buat beli bom, bahaya. Ya itu ya. Jadi ini sebetulnya ada info yang menarik. Jangan melihat turunnya barang ini. Kalau saya lihat itu yang terjadi banyak sekali investor besar kemarin ketika di resisten BTC mereka pada jual, tapi akan dialihkan ke altcoin kawan, akan masuk all season karena performa dari ETH itu sudah melampaui daripada BTC. Kita cek di sini ya, Jackson BTC ya, itu jauh performanya, itu dalam 1 minggu itu udah jauh performanya, masih menang BTC ETH. Maka orang yang waras nggak gemblong, daripada di BTC cuannya dikit malah maka akan pindah ke ETH. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, ada 1-2 yang kemarin saya kejar infonya dan udah mulai
masuk ke ETH, makanya ETH harganya sampai 40 juta, yang kemarin pas terjun 26 juta, bahkan kemarin sampai 45 juta, turun koreksi pada take profit biasa, karena sekarang ada pemain saham, pemain lain-lain. Nanti kalau udah pemangkasan suku bunga, maka dana-dana siluman dari US akan banyak masuk ke kripto untuk momen itu, karena dia dana-dana besar. Sudah saya sebutkan kenapa kok Tether nggak bisa diaudit ataupun diopok-opok ke dalam transparan, karena banyak uang-uang. udah tahu sendiri kalian ya. Mungkin itu aja, tetap semangat. Intinya kesimpulannya, untuk jangka pendek mungkin ada penurunan, jangka panjang akan turn the moon. Masih 7 bulan, plan 1 akhir bulan ini sampai Juni masih ada bandingan lagi. Setelah naik tinggi kalian TP dulu, nanti ketika Juli Agustus ada penurunan, koreksi hantam besar-besaran, akhir tahun akan cuan lebih gila lagi dengan selesainya pemangkasan suku bunga dan banyak dana kucuran dana masuk kripto. Itu aja ya. Tetap disclaimer on, riset mandiri, saya tidak bertanggung jawab semua atas kerugian kalian. Kita sudah gede ya, jadi masing-masing sangat volatile, berbahaya dalam bermain kripto. Kalau nggak belajar bisa ancur-ancuran kere, bener ya, kayaknya nggak ada. Itu kalau yang cerdas bisa. Yang mau masuk grup, link ada di deskripsi, tinggal masuk saja ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat, PP akan turn the moon, tinggal tunggu aja tanggal waktunya. Terbaik menggeser dari ratusan bahkan jutaan meme coin yang masih nengri di top CMC 25 dan market cap masih di atas 80 triliun. Ini tidak main-main, koin yang terseleksi alam. Tentunya kalian juga bisa melewati seleksi alam itu ya. Salam dari Kalmas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Zero.